Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ain, Selamat siang, Pak Edo. Iya. Dimana saya hari ini atau siang ini akan mengcoaching Ibu Ainia dan sebagai observer yaitu Pak Edo Yurmasa. Pak Edo Bayan, kayak mana kabarnya Bu Ain? Alhamdulillah baik Bu Yus. Alhamdulillah, kita harus selalu bersyukur ya Pak Iya. atas nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa nikmat kesehatan. Adapun kita kegiatan hari ini yaitu membuat video, yang mana video itu direkam untuk kita unggah nanti di tugas demonstrasi kontekstual calon guru penggerak pada modul 2.3 ya Bu Ain, Pak Edo. Iya. Oh ya Bu Ain, kita mulai ya Bu Ain bincang-bincang Iya, kita. boleh. Kalau mau minum silakan minum Bu. Oke, boleh. Kita santai saja Bu. Oh ya Ibu Ain, ini saya ingin menanyakan dengan Ibu Ain. Ibu Ain seorang guru yang penuh dengan multi talenta. Kira-kira menurut Ibu Ain apa kompetensi yang masih kurang di Ibu Ain yang perlu dikembangkan lagi? Oke, yang pengen saya kembali ini sebenarnya gini Bu. Saya melihat ketika saya mengajar itu, saya melihat kok minat belajar anak saya itu masih kurang. Iya. Meskipun saya sudah melakukan pembelajaran yang menurut saya itu sudah menarik, tapi ternyata minat belajar anak saya itu masih rendah. Nah itu saya ingin menemukan solusi yang saya hadapi itu Bu. Oh, jadi Ibu mengajar di kelas, minat belajar siswa-siswi di kelas itu berkurang ya Bu ya. Oh ya. Ini saya ingin saya amati itu permasalahan Ibu Ain yaitu tentang minat siswa-siswi yang kurang. Iya. Kira-kira penilaian Ibu sendiri Iya. kalau kita angkakan itu dari angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu itu berada, kompetensi tersebut berada di angka berapa? Angka 6 kali ya Bu ya. Angka 6 Bu Saya ya. rasanya berada di angka 6. Iya. Berarti angka 6 itu udah lebih dari setengah Bu ya. Iya. Ya. Apa harapan Ibu atau usaha Ibu untuk lebih meningkatkan hasilnya Bu? Dan misalnya dari angka 6 tadi ke angka berapa lagi yang ingin Ibu capai? Pengennya sih ke angka 8 atau 9 ya Bu. Karena kalau ke angka 10 kayaknya kejauhan ya. Jadi Iya. dari 6 menjadi 8 itu saya rasa udah suatu kemajuan buat saya. Jadi saya tuh pengen ningkatin minat belajar anak saya. Saya doakan Bu, mudah-mudahan berhasil Bu, dari angka 6 itu meningkat menjadi angka 8 Bu. Ya. Wabarakatuh Pak Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Yus, apa Bu. kabar Bu Yus? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Baik, hari ini kita akan melakukan coaching dan di sini saya akan meminta Pak Edo untuk menjadi coach saya. Iya. Apakah Pak Edo bersedia? Sangat bersedia Bu. Coachingnya Sangat saya rekam. bersedia Bu Oh, karena saya memang ada sedikit masalah, Oh, jadi bisa iya. diskusikan dengan Ibu. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching di mana saya hari ini sebagai coachnya dan Pak Edo sebagai coachee dan kita akan disupervisi sama Ibu Yusnida. Iya Bu. Baik, kalau gitu kita mulai saja Pak Edo. Baik. Bu. Dari apa yang Pak Edo amati selama ini di sekolah atau apa yang Pak Edo rasakan, itu kompetensi bagian mana yang ingin Pak Edo kembangkan? Sebenarnya Ibu kompetensi yang di diri itu banyak sebenarnya Bu. Cuman pada kesempatan ini saya ingin lebih mengembangkan kompetensi di bidang emosional Bu. Karena memang saya kan mengajar di SMK. Jadi rata-rata itu anaknya cowok semua, Iya. kan Ibu tahu kalau sebenarnya cowok semua itu kan atau cewek semua gitu kan pastilah agak kurang seimbang. Biasanya kelas-kelas kurang seimbang itu kan membuat kita emosional meningkat daripada kelas yang seimbang. Nah itu mungkin saya lebih bagaimana cara mengontrol diri untuk lebih seimbang begitu. Jadi kompetensi diri saya itu lebih ke emosional sih, coba berdiskusikan hari ini. Berarti bagian yang harus saya amati di bagian emosionalnya Pak? Iya betul. Oke, terus menurut Pak Edo nih, kan Pak Edo udah ngerasain, udah ngejalanin kompetensi yang selama ini dikembangkan. Nah,
menurut Pak Edo nih, Pak Edo menilai diri Pak Edo sendiri bagaimana untuk saat ini? Kalau untuk saat ini Bu, 50-50 lah Ibu. Kalau diibaratkan 50% lah gitu ya. Kadang saya bisa mengontrol dengan kelakuan anak, terkadang saya tidak bisa. Karena ya mungkin kan kita sebagai guru itu kan pasti ada pikiran yang lain, bukan hanya ngurus anak gitu kan. Jadi di saat tertentu, di saat psikologis kita juga rendah, jadi memang terbawa emosi karena kelakuan Iya, anak gitu Bu. Jadi kalau nih saya skalakan nih, Iya. skalakan antara 1 sampai 10, Pak Edo berada di posisi nomor berapa nih? 5 lah lebih tepatnya. Karena saya bilang tadi kan 50%, mungkin Iya. 5 lah. Saya lebih ke 5. Gitu. Berarti setelah observasi ini, Ya. setelah kita melakukan coaching ini, berapa harapannya Pak Edo? Di angka berapakah Pak Edo akan berada? Baik Bu. Jadi kalau harapan saya sendiri Bu, saya inginnya kalau 1 sampai 10 Bu, kalau harapan saya kan. Cuman kadang kita tiada kesempurnaan di dalam hidup gitu, Iya. kan. Jadi saya ya berusaha lah semaksimal mungkin, semoga sampai ke angka 8, ke angka 9, kan kalau bisa 10 gitu Bu. Minimal 8 lah itu Bu. Oke. Dari 5 ke 8, jadi ada meningkat 3 poin. Meningkat 3 poin, Iya, ya. betul. Mudah-mudahan memang kita setelah melakukan ini pengennya ada perubahan ya Pak Iya, Edo, betul nggak sekali. stuck sampai di sini. Kemudian Pak Edo nih udah menilai nih, menurut Pak Edo performa Pak Edo saat ini tuh bagaimana di sekolah? Ya kalau performa sih yang di emosional Bu ya masih kurang Bu kalau saya di sekolah karena ya dilihat tadi kadang moodnya bagus, ibaratkan profesionalisme kita sebagai seorang guru terkadang dengan kelakuan macam-macam anak Iya, yang iya. diulang-ulang jadi kan meningkat juga emosi kita gitu nah Bu. Jadi memang performanya masih standar lah gitu nah. Kalau dikategorikan tadi tuh cukup, masih cukup, bawah kurang dikit ya, di antara kurang dan cukup gitu Bu. Baik, berarti saya boleh menyampaikan nih Boleh. hasil amatan saya terhadap Pak Edo. Berarti Boleh sekali. Pak Edo selama ini terkendala dengan emosional karena mengingat anak-anak di sekolah Pak Edo itu kan udah anak-anak remaja ya Pak Edo. Iya, remaja Jadi SMK. dengan pola tingkah laku mereka yang terkadang menguji iman. Betul. Jadi, sehingga Pak Edo merasa bahwa untuk bidang emosionalnya masih sering terpancing dengan tingkah laku anak-anak. Nah, menurut Pak Edo nih, menurut pengamatan Pak Edo, seharusnya apa sih yang harus dilakukan oleh Pak Edo? Standarnya nih, kalau memang harus meningkatkan standar tadi, apa sih sebenarnya yang harusnya dilakukan? Ya, sebenarnya ya kalau kita seorang guru itu ya tidak boleh lah marah-marah kan Bu. Iya. Apalagi sampai memukul kan atau fisik gitu kan, baik itu fisik ke siswa ataupun fisik ke benda mati di sana. Iya. Artinya meja, kursi sebenarnya Iya. tidak bagus gitu kan. Nah, tentu yang kita lakukan tentu harus mengetahui dulu Bu karakter siswa itu Iya. kan. Jadi kenapa dia membuat kita emosi? Yang kedua diri kita sendiri. Kenapa Iya. diri kita sendiri? Diibaratkan gini lah, kita kebakaran nih rumah kita, tentu harus kita cari tahu, harus kita padamkan api dulu kan, Iya. supaya baru kita cari tahu penyebab kebakarannya Iya. gitu. Jadi sama seperti tadi kasus yang saya alami, mungkin saya harus meredam diri saya sendiri dulu gitu kan, baru saya mengurus siswanya gitu. Oke, kalau dari yang saya amati tadi Pak Edo sudah mengatakan bahwa cara yang harus Pak Edo lakukan adalah yang pertama itu dengan mengenal karakter siswanya, kemudian juga harus mengenal diri sendiri, di mana harus berusaha untuk bisa meredam diri. Kira-kira untuk melakukan hal ini, adakah cara lain selain ini? Ada. Pak Edo? Ya mungkin untuk menuju ke situ Ibu, tentu kayak seperti meredam diri itu kan harus ada cara upaya Iya. saya kan. Ya saya mungkin lebih mengikuti pelatihan-pelatihan Ibu ya, pelatihan kompetensi guru, peningkatan emosional spiritual guru kan. Terus bisa jadi sering mendengarkan instrumen-instrumen penenang gitu. Jadi supaya tidak mudah terpancing emosi gitu kan. Mungkin saya juga bisa lebih
memahami dan mengajak siswanya gitu nah Bu, kenapa dia melakukan itu sehingga saya tidak emosi gitu Bu. Oke, dari ini sudah bagus banget ini Pak Edo. Sebenarnya Pak Edo ini menemukan permasalahan yang solusinya ternyata Pak Edo sendiri sudah tahu. Iya, Solusi mungkin, dari ya. permasalahannya ya. Iya, iya. Jadi dari semua yang Pak Edo sampaikan, mengenal karakter siswa, mengenal diri sendiri, mulai meredam diri sendiri, kemudian mengikuti pelatihan. Kira-kira kapan nih Pak Edo akan melakukan rencana ini? Kalau rencana untuk mengikuti pelatihan sudah Bu ya, cuman kan tidak maksimal bagi saya. Dan rencananya saya akan lebih memulai lagi untuk melakukan aktivitas yang memperbanyak untuk menurunkan emosional, mengontrol emosional saya gitu kan. Ya mungkin saya akan lebih secepatnya akan saya lakukan. Secepatnya ini dalam rentang waktu berapa lama nih Pak Edo? Seminggu kah? 2 minggu Enggak, kah? besok nanti saya langsung coba mendaftar, saya langsung mencoba mendengarkan instrumen untuk apa, kan ada teknik stop juga untuk Oh iya. lebih menenangkan gitu, Nah, gitu sih. udah bagus sekali Pak Edo nih, udah super deh. Jadi udah tahu ya, berarti mulai dari setelah coaching ini Pak Edo udah mau memulai langkahnya untuk Iya. bisa bagaimana cara meredam emosi Pak Edo. Oke, setelah itu kan kita nih Pak Edo udah merencanakan bahwa udah setelah coaching ini akan mulai mengikuti pelatihan atau sebagainya, atau mendengarkan musik yang bisa menenangkan. Nah, dalam melakukan aksi kan kita harus berkomitmen ya Pak Edo. Kira-kira siapa sih orang-orang yang bisa membantu Pak Edo untuk berkomitmen menjalankan apa yang sudah Pak Edo rencanakan? Kalau untuk emosional Bu, mungkin lebih ke pribadi kali ya. Jadi orang-orang yang memang sangat berpengaruh terhadap emosional kita itu orang-orang terdekat kita, seperti keluarga, istri gitu kan. Mungkin kita lebih bisa menguatkan komitmen dengan keluarga terdekat, dan tentu yang komitmen terbesar adalah dengan diri sendiri gitu kan. Jadi saya juga harus berjanji dengan diri sendiri supaya lebih berkomitmen dalam melakukan ini gitu. Karena kan demi kemajuan diri saya sendiri juga Bu, sehingga saya harus benar-benar menguatkan komitmen saya. Sepertinya seperti itu Bu. Itu udah bagus banget ya Pak Edo. Jadi untuk menjaga komitmen Pak Edo, yang pertama Pak Edo akan komitmen dengan diri sendiri atau berjanji pada diri sendiri untuk memulai semuanya agar lebih baik lagi. Kemudian juga melibatkan orang yang terdekat seperti istri, atau mungkin lebih mengingatkan Pak Edo gitu ya, Iya, betul. untuk bagaimana ketika mau emosi, atau mungkin Iya, istrinya betul. bagaimana gitu ya. Oke, terima kasih Pak Edo. Oke, sama-sama. Sekarang saya tanya nih, gimana perasaannya Oh, setelah coaching ini nih? Waduh, alhamdulillah Ibu. Setelah coaching ini sebenarnya betul yang Ibu katakan tadi. Saya tadi sempat bingung Bu, bagaimana lah caranya ini. Tapi setelah diskusi ya saya dapat arah lebih tepat gitu kan. Iya. Sebelum coaching saya rasanya bingung karena ada tiga pilihan gitu Iya. kan. Setelah diskusi 3 pilihan itu bisa jadi 1 pilihan, dan itu bisa menjadikan solusi gitu Bu ya. Iya. Alhamdulillah kalau ternyata coaching ini menemukan solusi dan membuat Pak Edo lebih tenang lagi. Dan saya berharap setelah coaching ini kita harus mengagendakan waktu lagi nih Pak Edo, karena saya belum tahu nih hasil dari rencana aksi Pak Edo ini apa. Jadi kira-kira kapan ada waktu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, sehingga saya tahu hasil dari rencana aksi Pak Edo ini apa dan bagaimana. Bisa Pak Edo? Oke, bisa Bu. Terima kasih banyak Ibu Iya. setelah melakukan coaching ya. Semoga nanti benar-benar kita bisa diskusikan dan saya bisa melaksanakan dengan baik Bu. Oke, terima kasih Pak Edo Sama-sama, untuk Bu. hari ini. Terima kasih Bu Yu Iya. sudah menjadi supervisi kita hari ini, observasi kita pada hari ini. Dan saya tutup coaching ini dengan bacaan Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, performa Ibu itu seperti apa? Performa Ibu dalam mengajar itu seperti apa? Kalau menurut pendapat saya sudah ngajar sesuai dengan apa yang saya mampu. Iya. Saya memberikan pembelajaran seperti ya pada umumnya saya mengajar anak dengan metode yang saya bisa, kemudian dengan cara-cara yang saya rasa anak itu bisa paham, tapi ternyata minat belajar mereka itu yang saya nampak itu masih kurang, dan yang itu yang ingin saya tingkatkan gitu.
Berarti ibu sudah melakukan bermacam cara supaya untuk meningkatkan minat belajar anak itu meningkat ya bu ya. Oh ya ibu, saya mengamati pada saat ibu menjelaskan tadi performa ibu tentang kompetensi yang kita permasalahkan tadi, itu sudah ada peningkatan ibu, bagus sekali. Bagaimana pendapat Ibu Ain mendengar pendapat ini Bu? Karena Ibu tadi sudah menjelaskan, sudah berbagai macam usaha Ibu lakukan. Menurut pendapat Ibu bagaimana dengan mengatasi masalah ini Bu? Mungkin yang harus saya lakukan, mungkin saya menambah metode pembelajaran mungkin, karena mungkin untuk saat ini mungkin metode pembelajaran saya belum terlalu variatif ya Bu ya. Iya. Mungkin untuk kedepannya saya lebih memvariasikan metode pembelajaran saya sehingga minat anak untuk belajar itu meningkat. Oh, berarti itu solusinya ya Bu, meningkatkan model pembelajaran supaya lebih variatif. Iya. Mudah-mudahan dengan model pembelajaran yang bervariasi tersebut minat anak kembali meningkat ya Bu Iya, ya. dengan harapannya seperti itu. Iya Bu. Di sini saya melihat masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan Ibu, di mana Ibu tadi sudah menjelaskan meningkatkan performa sudah bagus, sudah tuh cara mengatasi masalah Ibu sudah menemukan solusinya, yaitu dengan membuat pembelajaran lebih bervariatif. Itu. Oh ya Ibu Ain, silakan minum Bu. Oh iya, terima kasih Kita Bu. santai aja Bu ya, kita bincang-bincang santai Bu. Iya Bu. Ya. Dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang kira-kira Ibu, menurut Ibu Ain sendiri dari diskusi kita yang kita lakukan hari ini? Berarti setelah ini saya harus melakukan apa yang tadi saya sampaikan, yaitu menambah metode pembelajaran saya di kelas, Iya. sehingga mungkin lebih bervariatif, sehingga dengan harapan minat belajar anak saya itu meningkat, dan itu harus segera saya lakukan Ibu, Sesegera mungkin ya Bu. sesegera mungkin. Untuk mewujudkan rencana Ibu tersebut, siapa yang Ibu libatkan? Ada yang tidak yang membantu Ibu dalam hal ini? Tentunya saya akan melibatkan guru rekan sejawat, kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena walau bagaimanapun mungkin dari kepala sekolah bisa memfasilitasi kami guru-guru untuk melakukan misalkan pelatihan tentang membuat metode pembelajaran yang lebih variasi atau bagaimana, mungkin juga dengan lebih mengaktifkan lagi kombel di sekolah. Kan dengan mengaktifkan kombel mungkin kita lebih banyak ya berbagi praktik baiknya gitu, seperti itu. Bagus sekali Bu, berarti Ibu akan melaksanakan sesegera mungkin, serta berkolaborasi ya Bu. Iya. Karena kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, kemanapun kita pergi kita harus selalu berkolaborasi. Iya. Kita tidak memandang umur, kecil, besar, tua. Ada saatnya kita berkolaborasi dengan yang kecil dari kita, yang sebaya Iya. dengan kita. Jadi kolaborasi itu perlu. Jadi Ibu tadi mengatakan Ibu akan sesegera mungkin melaksanakan dan dengan berkolaborasi dengan majelis guru serta dengan kepala sekolah. Iya, iya. Berarti permasalahan Ibu sudah terpecahkan di sini Ibu. Alhamdulillah sudah Iya. ketemu titik terangnya nih, Iya. Bu. Ternyata Bagaimana mungkin, Bu? Perasaan Ibu setelah kita melakukan bincang-bincang ini Ibu? lebih plong rasanya, karena apa yang menghimpit perasaan saya selama ini sudah saya keluarkan, dan ternyata solusinya ya dari diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti saya harus memulai dari diri saya untuk bisa menemukan solusi dari apa yang saya permasalahkan saat ini. Iya Ibu, setiap permasalahan kita hidup ini memang penuh dengan masalah. Tergantung kita menyikapinya lagi bagaimana ya Ibu ya. Berarti perasaan Ibu sekarang lebih lega. Karena masalah itu Ibu kalau kita pendam-pendam Pak, masalah itu akan bertumpuk-tumpuk dan akan menjadi beban pikiran. Dengan kita melakukan bincang-bincang santai ini akan memecahkan suatu masalah, kita pun menemukan ketenangan dan kita lebih efektif lagi melakukan pembelajaran dengan bermacam-macam variasi yang akan kita lakukan. Karena kita sebagai seorang guru itu harus kreatif Pak. Iya. Bagaimana kita merancang sebagai seorang pendidik, merancang untuk terus dan terus lebih bagus.
Alhamdulillah Ibu Ain, bincang-bincang kita hari ini membuahkan hasil. Amin. Mungkin suatu waktu besok saya minta bantuan Ibu Ain kalau saya ada masalah. Iya, Kalau Ibu. masalah itu Sama-sama. masalah itu kalau kita pecahkan sendiri itu akan susah, Bu. Iya. Dengan kita melakukan bincang-bincang ini itu akan mempermudah kita memecahkan masalah. Iya. Ibu Ain, terima kasih Bu Iya, Ain sama, atas Bu Yu. waktunya, Terima atas kasih juga. hidangannya. Alhamdulillah Bu Ain, bincang-bincang kita berjalan lancar. Semoga kita selalu menjalin silaturahmi yang baik. Amin. Dan saya mohon maaf jika selama perbincangan ini ada kata-kata yang salah. Malulah saya sebagai manusia itu penuh dengan kesalahan. Ya Bu Ain, tolong dimaafkan ya Bu Ain. Iya, Ibu. Iya. Sama-sama. Ya saya tutup Bu Ain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.